Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa dan roh kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan apakah selama ini kehidupan kita sudah menjadi buah bibir yang positif atau justru sebaliknya menjadi buah bibir yang negatif. Kita akan melihat kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi, yaitu Paulus. Saat sebelum bertobat, Paulus bernama Saulus. Paulus menjadi bahan pembicaraan atau buah bibir orang-orang pada zamannya karena adanya perubahan hidup yang sangat mencolok pada diri Paulus pada waktu itu. Sehingga banyak orang yang terkagum-kagum melihat perubahan yang ada dalam diri Paulus pada zamannya itu. Kita tahu bahwa sebelum Paulus bertobat, dia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Dimanapun pengikut Kristus berada, pasti dia akan mencarinya dan menganiayanya. Tetapi saat hidupnya diubahkan, dia berubah 180 derajat menjadi berkat bagi pengikut Kristus. Perubahan yang dialami oleh Paulus bukan karena kuat dan gagahnya Paulus, tetapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan Paulus. Paulus menjadi saksi hidup dari pekerjaan Roh Kudus yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam hati manusia. Pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus itulah yang mengubah kehidupan Paulus, sehingga Paulus dapat berkata seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Akan kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kuasa firman Tuhan yang dapat mengubah hidup manusia. Karena firman Tuhan adalah seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan, kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan diubahkan lewat kuasa firman Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya, hidup kita pasti akan berubah menjadi baik atau ke arah yang positif. Perubahan hidup inilah yang akan memuliakan nama Tuhan, karena akan menjadi kesaksian yang hidup. Dikatakan bahwa kekristenan yang sesungguhnya adalah proses perubahan hidup. Jadi, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tetapi hidup kita tidak pernah berubah, maka kita akan disebut orang percaya yang mati rohani. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi buah bibir yang positif? Yaitu hidup kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan, di mana di dalamnya terdapat buah roh. Kita akan baca buah roh itu di dalam Galatia 5
ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi hidup kita harus diisi dengan buah roh, dan itu akan menjadikan kita menjadi buah bibir yang positif. Kita harus mempunyai kasih, sukacita, seperti tadi dikatakan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita masih merasa belum ada buah roh itu di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menjadi buah bibir yang positif. Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau hidup kita sudah berubah? Kita akan baca lagi di dalam Amsal 27 ayat 2. Amsal 27 ayat 2, saya bacakan. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi orang lain yang bisa melihat diri kita sudah berubah atau belum. Kadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang lain yang lebih bisa melihat perubahan dalam diri kita. Seperti tadi dikatakan bahwa biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan kita sendiri yang membanggakan diri kita. Tetapi biarlah juga orang yang tidak kau kenal dan bukan bibir kita sendiri yang memuji diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kita? Pembicaraan apa yang orang lain katakan tentang hidup kita? Pembicaraan yang positif atau negatif? Apakah kita sudah bisa berkata seperti yang Paulus katakan di dalam Galatia 1 ayat 24? Kita baca Galatia 1 ayat 24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Paulus mengatakan itu, bahwa orang lain memuliakan Allah karena diri Paulus. Apakah kita bisa seperti Paulus, yang orang lain memuliakan Allah karena hidup kita? Kalau kehidupan kita menjadi buah bibir yang negatif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita disebut juga dengan batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan disebut orang percaya yang gagal kalau kita menerima pembicaraan dari orang lain tentang hal-hal yang negatif. Mari kita sebagai orang yang percaya, kita mau menjadi orang percaya yang benar, yang hidupnya menjadi buah bibir yang positif, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus. Kita mau menjadi kitab yang terbuka bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat dan Roh Kudus yang akan lebih lagi bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.